Apa itu video scribe? Bagaimana cara membuat animasi whiteboard? Saya akan menjelaskannya pada video ini. Jika Anda tertarik untuk melakukannya, ikuti sampai akhir video ini. Video scribe adalah software animasi whiteboard. Animasi whiteboard adalah animasi yang menampilkan tulisan atau gambar yang dibuat seolah-olah ada orang yang menulis atau menggambarnya pada sebuah kanvas. Dengan program video scribe ini, kita dapat membuat animasi whiteboard dengan mudah sekali. Program ini sangat mudah untuk dipahami, dan saya akan membantu Anda untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, langsung saja ke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload dan menginstal program video scribe terlebih dahulu. Setelah itu, Anda dapat membuka video scribe. Pertama-tama, Anda harus memiliki akun agar Anda dapat login. Jadi, Anda tinggal klik create new account, dan Anda akan otomatis pergi ke website untuk membuat akun. Anda hanya membutuhkan email dan username saja untuk mendapatkan akun trial selama 7 hari. Setelah membuat akun, Anda tinggal login. Setelah itu Anda akan melihat layar proyek, di mana semua proyek lokal Anda disimpan. Klik Make New Scribe untuk membuat proyek baru. Kotak-kotak lainnya adalah proyek-proyek Anda sebelumnya, diurutkan dari yang terbaru. Jika Anda ingin mencari proyek lama, klik tombol filter, lalu ketik nama proyek tersebut. Untuk menghilangkan filter, tinggal klik tombol filter dan klik clear filter. Oke, Anda siap untuk membuat scribe. Anda bisa langsung klik ikon plus untuk membuat scribe baru. Pada menu project, Anda akan melihat kanvas kosong di tengah, toolbar di atas, dan timeline di bawah. Anda juga akan menemukan icon di pojok bawah kanvas. Icon panah mengontrol pergerakan pada kanvas, icon plus untuk zoom, dan minus sebaliknya. Icon panah diagonal digunakan untuk sepenuhnya zoom out agar kita dapat melihat keseluruhan elemen pada scribe kita. Saya akan menjelaskan secara detail apa kegunaan tool-tool yang ada pada software ini. Karena tool-tool inilah yang akan membantu kita untuk dapat membuat scribe yang kita inginkan. Pertama kita lihat pada toolbar. Toolbar ini terletak di atas kanvas. Jadi toolbar ini berisi tool-tool yang umum, yang biasanya berpengaruh pada keseluruhan proyek kita. Tool tersebut adalah seperti Save Scribe, Cut, Copy, dan Paste, Publish dan Share Scribe, mengganti warna dan tekstur background keseluruhan, mengganti tangan yang akan menulis secara keseluruhan, menambahkan musik, menambahkan rekaman suara, dan play untuk mereview scribe. Jadi toolbar ini memiliki fungsi yang luas dan sangat penting. Setelah itu, kita pergi ke bawah kanvas. Di sini kita akan melihat deretan ikon dan tool. Nama dari kotak kosong yang panjang ini ada timeline. Dan di sampingnya, ada beberapa ikon tool yang berkaitan, dan akan sangat sering kita pakai dalam proses membuat scribe. Apa guna timeline? Timeline itu sangat penting, karena dari situ, kita dapat mengatur urutan gambar, apa yang akan kita animasikan. Kita juga dapat mengatur berapa lama efek animasi yang akan muncul. Dan dari sini kita dapat mengatur elemen-elemen yang ada pada proyek kita secara mendetail. Dan di samping timeline ada beberapa tool yang sangat penting seperti menambahkan gambar, menambahkan teks, menambahkan grafik, dan juga tool untuk mengatur posisi kamera elemen yang kita buat nantinya. Jika kita mengklik elemen yang ada pada timeline, kita akan melihat beberapa ikon kecil yang ada pada gambar elemen tersebut. Tool-tool inilah yang harus kita ubah dan sesuaikan dalam membuat scribe agar animasi kita menjadi lebih baik. Jadi tool yang pertama adalah lama animasi. Tool ini berfungsi untuk mengatur lama suatu elemen untuk dianimasikan. Setelah itu, pause tool. Pause tool berguna untuk mengatur pause sementara saat elemen selesai digambar. Setelah itu ada tool transisi. Tool ini berfungsi untuk mengatur lama transisi dari elemen tersebut menuju animasi elemen berikutnya. Tool inilah yang akan kita sesuaikan secara terus-menerus. Setelah itu, ada tool untuk mengatur posisi kamera, tool untuk mengatur properti elemen, delete elemen, hide elemen, dan cek posisi kamera elemen.
Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana kita menambahkan suatu gambar. Jadi penambahan suatu gambar ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena gambar inilah yang akan membuat animasi scribe kita akan menarik. Sehingga kita harus menganimasikannya sebagus mungkin. Program video scribe ini sudah menyediakan banyak gambar animasi vektor gratis. Sehingga kita tinggal memilih yang kita inginkan saja. Akan tetapi, kita juga dapat mengambil gambar dari luar. Seperti dari folder kita, dan dari web. Ingat ekstensi gambar harus JPG, PNG, atau SVG. Tapi untuk hasil animasi yang bagus kita sebaiknya menggunakan image dengan ekstensi SVG. Karena animasinya nanti akan menjadi pergaris dalam image tersebut dan lebih mendetail. Oke, langsung saja kita pergi ke cara teknis untuk menambahkan gambar. Tambahkan image pada kanvas. Dengan cara mengklik tombol Add Image pada toolbar. Pilih image yang Anda inginkan. Anda juga bisa mempreview image tersebut. Dengan cara klik kanan gambar tersebut, jika sudah ketemu klik OK. Selanjutnya adalah bagaimana cara menambahkan teks. Teks adalah salah satu elemen utama yang ada dalam sebuah animasi whiteboard. Jadi kita harus kreatif agar seseorang tidak merasa bosan untuk membaca teks yang kita tuliskan. Untuk teknisnya, cara menambahkan teks adalah dengan cara mengklik ikon teks yang ada pada pojok kanan bawah. Lalu Anda dapat memilih font yang akan Anda gunakan. Anda dapat menambahkan font sendiri dari luar. Karena video scribe hanya menyediakan satu default font saja. Lalu Anda dapat mengatur warna teks Anda. Dan posisi penulisan teks Anda. Setelah itu Anda dapat menulis teks yang Anda inginkan dan klik OK. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan sebuah grafik dalam animasi scribe kita. Jika kita menggunakan animasi kita untuk melakukan sebuah presentasi, kita diharuskan memiliki sebuah grafik untuk menunjukkan sebuah riset atau perhitungan perbandingan yang kita lakukan. Grafik dalam video scribe ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kotak dan bulat. Kita bebas untuk memilih mana yang cocok dengan data yang kita miliki. Dan kita hanya harus menginput nama data dan jumlah data yang ada. Untuk lebih teknisnya, cara untuk menambahkan grafik adalah dengan mengklik ikon grafik yang ada pada pojok kanan bawah workspace kita. Lalu kita tinggal memilih jenis grafik kita, apakah kotak atau bulat. Kita tambahkan nama data dan jumlah data yang kita miliki. Kita bisa mengatur warna grafik terlebih dahulu. Dan juga mengatur font teks data. Kita klik OK dan grafik Anda akan muncul pada kanvas. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cara agar kita dapat menambahkan musik pada animasi kita. Jika kita memuat sebuah animasi whiteboard, rasanya akan membosankan jika tidak disertai dengan musik yang bisa menjernihkan suasana. Oleh karena itu, memilih musik yang baik juga termasuk dalam teknik membuat animasi whiteboard agar audiens kita tidak merasa bosan. Untuk menambahkan musik, kita tinggal klik ikon musik yang ada pada toolbar di atas. Lalu Anda dapat memilih musik yang ada pada video scribe. Dan juga Anda bisa menggunakan musik dari luar. Dengan cara mengklik gambar folder pada pojok kiri bawah. Lalu Anda dapat memilih untuk memutar lagu secara berulang-ulang. Dengan cara mencentang kotak loop. Setelah itu Anda dapat klik OK. Selanjutnya, kita dapat menambahkan rekaman suara. Apa guna dari rekaman suara? Rekaman suara adalah sebuah elemen yang sangat penting pada animasi whiteboard. Karena animasi itu hanya menggambarkan garis besar permasalahan saja. Sehingga dibutuhkan sebuah rekaman suara untuk menjelaskan arti dari animasi yang sedang ditampilkan. Agar audiens dapat memahami informasi yang sedang kita sampaikan. Cara untuk menambahkan rekaman sendiri sangat mudah. Kita tinggal klik ikon mikrofon pada toolbar. Lalu kita tinggal merekam suara kita sendiri. Kita juga bisa menambahkan rekaman dari luar. Setelah Anda puas dengan hasil rekaman, tinggal klik OK. Selanjutnya, kita bisa mengganti background keseluruhan kanvas kita. Kadang kita sudah bosan dengan background yang hanya putih saja, dan ingin menggantinya dengan warna lain. Kita bisa melakukannya dengan cara mengklik ikon kuas pada toolbar.
Lalu Anda dapat memilih warna background dan teksturnya sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah itu Anda tinggal klik OK. Dan background kanvas Anda akan berubah sesuai dengan pengaturan. Selanjutnya kita bisa mengganti tangan default yang kita gunakan dalam animasi kita. Apa maksud dari tangan? Maksudnya adalah tangan yang akan menggambar elemen kita saat kita menganimasikan scribe kita. Video Scribe sudah menyediakan beberapa pilihan tangan dari laki-laki dan perempuan, dan warna kulit hitam dan putih dan kidal atau tidak. Sehingga kita tinggal memilihnya dengan cara mengklik ikon tangan pada toolbar dan pilih yang cocok lalu klik OK untuk mengubahnya. Untuk pengaturan yang lebih mendetail, Anda dapat melakukannya dengan cara mengklik elemen yang akan kita atur pada timeline kita. Selanjutnya, kita cari ikon kecil di pojok kiri bawah pada gambar elemen kita. Lalu akan muncul pop-up setting elemen yang dapat kita atur sepuasnya. Seperti mengubah animasinya, mengubah warna, mengubah posisi gambar, mengrotate gambar, dan lain-lain. Disinilah Anda dapat mengatur detail pada elemen yang Anda inginkan, agar animasi kita terlihat bagus dan menarik. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita untuk mempublish dan merender file scribe kita agar bisa digunakan dalam bentuk video. Caranya adalah dengan mengklik ikon share pada toolbar. Dan jika kita ingin merender sendiri, klik ikon download dan pilih ekstensi file yang Anda inginkan. Jika Anda ingin merender online, Anda dapat mengklik pada ikon sebelahnya. Jika Anda ingin mempublish langsung pada YouTube dan Vimeo, Anda tinggal klik ikon tersebut. Saya peringatkan, kalau kita render sendiri, sebaiknya Anda siap-siap bersabar. Karena Video Scribe tidak pandang bulu komputer bagus atau tidak, renderingnya sama-sama lama. Sekian saja yang bisa saya share dengan Anda sekalian. Jika Anda ingin membuat video atau presentasi, Anda akan memiliki alternatif lain, yaitu dengan menggunakan whiteboard animation ini. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe, dan klik bel notifikasi untuk mengikuti konten-konten kami yang lainnya. Selamat belajar!